Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Ini adalah pengharapan kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Di situ perikopnya berjudul Musa diutus oleh Tuhan. Ya, dalam perikop ini kita akan belajar banyak bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk menghadapi kenyataan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Namun satu hal yang kita yakini ketika kita berjalan dengan iman, pengharapan dan kasih Tuhan, dan kita meyakini bahwa selalu ada bagi kita, Dia selalu ada bagi kita setiap saat, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Amin. Firman Tuhan berkata, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara, perikop ini cuma 3 ayat, tapi kita bisa belajar memahami makna dari perikop ini. Kita tidak membahas tentang Musa ketika diutus Tuhan, namun kita akan melihat umat Israel. Ya, di sini dikatakan sesudah itu matilah Raja Mesir. Ya, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Melihat sejarah bangsa Israel, kita tahu bahwa ketika mereka berada di Mesir, mereka mengalami perbudakan yang sedemikian hebat, sehingga mereka sebagai satu bangsa, mereka menghadapi tekanan hidup. Ya, di negeri orang apalagi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka mengalami berbagai persoalan, tidak sebebas, tidak semerdeka yang mereka harapkan. Ini adalah tekanan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka dikatakan masih mengeluh karena perbudakan. Ya, kemudian mereka melakukan satu hal, yaitu mereka berseru-seru. Ya, sudah sekian lamanya bertahun-tahun mereka mengalami perbudakan dan mereka tidak tahan lagi. Dan akhirnya mereka berseru-seru dan mereka berteriak minta tolong. Ya, karena perbudakan itu, dan itu sampai kepada Allah. Jadi ada satu step-step yang dialami oleh orang-orang Israel. Ya, ketika mereka mengeluh oleh karena beratnya tekanan hidup, kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka minta tolong kepada Tuhan, dan akhirnya sampai kepada Tuhan. Ya, dan di ayat 24 dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Berarti mereka benar-benar mengalami satu tekanan dalam hidup mereka. Kalau kita lihat dalam sejarah, memang orang Israel ini mendapatkan penindasan yang sedemikian rupa. Mereka di satu bangsa Mesir, mereka dibedakan, ya, dianggap paling rendah karena mereka adalah pekerja-pekerja, ya, mereka adalah budak-budak, ya. Orang kalau dijadikan budak pasti tidak mau, jadi pesuruh pasti tidak mau. Tapi orang-orang Israel mengalami tekanan sehingga mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya. Ya, Tuhan ingat pada janjinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu Saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Allah melihat orang-orang Israel mengalami tekanan yang sedemikian rupa dan mereka mengerang. Ya, kata mengerang ini adalah kata yang diungkapkan, ya, ungkapan rasa berat, ya, untuk minta pertolongan, untuk berharap pertolongan itu ada. Ini dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Tuhan ingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan akan memberkati. Ini Bapak Saudaraku, sehingga ayat 25 ditegaskan, Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini satu kisah yang memang kita seringkali mendengar tentang sejarah Israel. Dalam hal ini kita mau belajar bagaimana menghadapi keluhan. Bapak Ibu Saudaraku,
Yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah mereka berseru-seru. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Bahkan mereka mengerang sampai Tuhan itu mau menjawab, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sejarah, memang orang-orang Israel ketika mereka berada di Mesir, mereka masih sering mengeluh. Bahkan ketika keluar dari Mesir, kita juga tahu orang-orang Israel ini dalam sejarah mereka selalu mengeluh dan mengeluh. Oleh sebab itu kita mau belajar hari ini bagaimana kita menghadapi keluhan. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa orang-orang Israel itu mengeluh? Yang pertama yaitu karena mereka menghadapi perbudakan. Sebelum kita membahas tentang keluhan-keluhan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, kita akan memahami kata keluh. Ya, kata keluh itu adalah ungkapan yang keluar karena perasaan susah, karena menderita sesuatu yang berat, kesakitan dan sebagainya. Sedangkan mengeluh merupakan reaksi negatif yang dikeluarkan seseorang karena merasa masalah yang dihadapi tidak sesuai dengan keinginan, menghadapi permasalahan yang sulit, ingin meluapkan rasa marah, bahkan karena ingin mengharapkan simpati atau mendapat pengakuan dari orang lain. Dan banyak hal lagi, Bapak Saudara. Ya, jadi arti kata mengeluh itu adalah rasa ungkapan yang menyatakan susah karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu belajar tentang keluhan, pasti Bapak Saudara, kita semua pernah mengeluh. Dan apa yang membuat manusia itu bisa mengeluh? Banyak hal Bapak Saudara, karena frustasi, tidak puas, atau tidak senang dengan sesuatu dalam hidup mereka. Secara umum mereka mengeluh karena kelelahan, stres, ketidakpuasan, perasaan tidak adil, atau harapan yang tidak terpenuhi. Jadi dalam hal ini kita sebagai manusia pasti pernah mengeluh. Dan orang bilang itu manusiawi, karena kita ini makhluk ciptaan Tuhan, bukan Superman, ya, sehingga tidak pernah mengeluh. Bapak Ibu Saudara, belajar tentang keluhan, siapa saja yang bisa berkeluh, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita berpikir keluhan itu selalu bersifat negatif, dan orang yang mengeluh itu selalu bersifat negatif. Sehingga seringkali kita berkata, jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan yang lain supaya tetap kuat. Namun sebagai manusia biasa, kita jujur kita pasti pernah mengeluh. Oleh sebab itu kita mau belajar siapa saja yang bisa berkeluh, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Saudara, kita mau belajar dari Yesus sebagai manusia. Dikatakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Kata keluhan kepada Dia ini bersifat satu permohonan, satu harapan. Sebagai manusia, Yesus Dia juga memiliki satu keinginan, Dia juga memiliki satu harapan, sehingga hal itu diungkapkan kepada Bapa yang di surga, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bapak Ibu Saudaraku, keluhan yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia ini adalah satu bentuk permohonan, satu bentuk pengharapan, keinginan hati yang paling dalam, supaya apa yang menjadi harapannya itu bisa terlaksana. Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita yakin apa yang menjadi keluhan Yesus sebagai manusia, supaya
ya seluruh manusia itu diselamatkan. Melalui korban hidupnya, semua manusia bisa diselamatkan. Minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa hati Tuhan, kerinduan Tuhan, harapan Tuhan, seluruh manusia di muka bumi itu diselamatkan. Karena kasihnya dia rela turun ke dunia, walaupun dia harus memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari Yesus Kristus. Dia juga bisa berkeluh. Ya, berkeluh yang mengandung makna, yaitu pengharapan, cita-cita, keinginan supaya semua manusia diselamatkan. Ya, sehingga dikatakan, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus didengarkan. Sebagai manusia, cita-cita, pengharapan, kerinduan, keinginannya didengarkan, Bapak Ibu Saudara. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan, kesempurnaan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sadar sebagai manusia, kita terus dibentuk, diproses. Ya, segala hal terjadi dalam hidup kita ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita harus yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini kekuatan kita, saudaraku. Ketika kita menghadapi setiap hal yang membuat kadang kita bisa mengeluh, kita bisa belajar dari Yesus. Ya, dia menerima. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi keluhan yang Yesus nyatakan kepada Bapa, itulah keluhan pengharapan. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan diajar, walaupun kita juga seringkali mengeluh, tapi kita mau belajar keluhan-keluhan itu untuk kebaikan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk keselamatan kita, yaitu hidup kita yang terus disempurnakan. Luar biasa, Bapak Saudaraku, berbicara tentang keluh. Kita melihat bahwa Yesus sebagai manusia, dia juga bisa berkeluh. Ya, kemudian kita lihat yang kedua, seluruh makhluk juga berkeluh. Ya, sama-sama mengeluh. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita sadar selama kita masih diam dalam tubuh ini, kita masih terus pasti mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti sakit sedikit mengeluh. Ya, bahkan tubuh ini ada yang kurang sempurna, bisa mengeluh, akhirnya dioperasi plastik dan lain sebagainya. Ya, hitam diputihkan, putih dihitamkan, ya macam-macam, saudara. Manusia tidak pernah mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Ya, zaman sekarang manusia tidak bisa menerima kenyataannya. Jika kita sadar hal ini, kita tentunya orang yang paling berbahagia karena bisa mengucap syukur. Jadi saudaraku, yang kedua itu seluruh makhluk bisa berkeluh. Jika binatang pun seandainya dia punya roh, ya dia tentu juga pasti akan menjerit, mengerang. Binatang aja bisa mengerang kesakitan, apalagi kita manusia. Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, siapa yang berkeluh? Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini sering kita dengar, keluhan-keluhan yang dilakukan atau roh
sendiri atau Roh Tuhan sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita bisa bayangkan. Saya bandingkan dengan King James Version ayat yang ke-26 ini, yaitu but the Spirit itself make it intercession for us with groanings which cannot be uttered. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan Roh Tuhan dengan erangan yang tidak dapat diucapkan, dengan erangan mengerang, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa membayangkan ya Roh Allah, Roh Kudus, dia berdiri, dia meminta dengan mengerang supaya kita menjadi orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Tidak pernah terpikirkan oleh kita. Begitu Tuhan sangat menyayangi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Roh Allah, Roh Kudus, dia penghibur, dia yang mengingatkan. Sehingga ketika kita tahu ada ayat yang mengatakan, kalau ada orang yang mendukakan Roh Kudus, mengecewakan Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus ini yang betul-betul menjaga kita. Ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji akan menyertai kita. Dan siapakah yang menyertai kita itu? Roh Allah, Rohnya sendiri. Jadi Tuhan pun juga tidak ingin dipermainkan. Berbicara tentang Roh Allah, Roh Kudus, dia adalah yang kudus, yang suci, yang lembut. Berbicara ke dalam hati kita dengan kehalusan, dengan kelembutannya mengingatkan kita supaya kita tidak binasa. Seringkali Tuhan berbicara dengan halus dalam hati kita. Seringkali Tuhan mengingatkan kita dengan halus dalam lubuk hati kita. Seringkali kita tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu Saudaraku, jika Roh Allah, dia juga bisa berkeluh untuk keselamatan kita. Apalagi kita. Kita harus sungguh-sungguh dalam hidup ini untuk menerima anugerah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan melihat sikap kita sebagai orang percaya menghadapi keluhan di dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai 41. Yaitu sikap kita yang pertama, kita harus sadar diri. Mari kita akan melihat dalam Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini kita diajak untuk sadar diri. Yang menjadi penghalang antara kita dengan pribadi Allah adalah dosa kita. Kita diingatkan, sadar diri kita butuh Tuhan. Seperti orang-orang Israel ketika mereka mengerang, mengalami tekanan, mengalami himpitan, perbudakan di Mesir. Mereka berseru dan mengerang. Tuhan mendengar. Saya bersyukur jika banyak para pendoa, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak hanya berdoa teriak-teriak, tapi hidup mereka diberikan khusus untuk menjadi pendoa. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Ya, banyak pendoa-pendoa yang muncul, yang timbul, yang datang karena betul-betul ingin menjadi intersection yang berdiri antara Tuhan dan manusia. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam ratapan ini kita diingatkan, kita diajak untuk sadar diri, untuk kita hidup dalam kebenaran. Karena dosa adalah penghalang kita untuk bisa menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini ya kita terus banyak juga harus berdoa. Apalagi bangsa kita. Kita minta Tuhan, ya umat Tuhan terus mengerang dan berdoa supaya yang terjadi atas negeri ini, atas setiap kita orang-orang percaya, yaitu terjadi kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, ini yang pertama,
Kita harus sadar diri. Yang kedua, saudara, ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ini kita diajar untuk introspeksi diri. Sadar kitalah orang berdosa. Yang kedua, kita introspeksi. Segala hal yang seringkali membuat kita ini menjadi orang-orang yang gagal dalam menjalani hidup. Kita diajar untuk introspeksi. Aku harusnya bisa lolos dalam ujian ini. Aku harus lolos dalam setiap ujian ini. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini seperti orang-orang yang sedang ujian. Bisa lolos tidak? Bisa menahan diri dari emosi, bisa menahan diri dari amarah dan lain sebagainya. Ya, kita bisa tetap sabar, bisa tenang menghadapi hal-hal yang seringkali membuat kita ini tidak sanggup lagi. Banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Ya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, hati kita, dan berpaling kepada Tuhan. Ini yang seringkali juga dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi masalah-masalah yang menghimpitnya, tekanan-tekanan yang membuat dia tidak sanggup. Dia akhirnya menyelidiki batinnya, memeriksa hatinya, dan berpaling kepada Tuhan. Ini kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang berhasil ketika mereka mau datang kepada Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan kita sehingga waktu untuk Tuhan kita lupa. Seolah-olah semuanya bisa selesai tanpa Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Untuk kita mau menyelidiki, memeriksa hati kita, hidup kita, dan kita berpaling menghadap kepada Tuhan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudaraku, ayat yang ke-41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ini adalah sebagai bukti penyerahan hidup kita kepadanya. Yang ketiga, kita berserah diri. Jika kita sudah introspeksi diri, melihat hati kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, marilah kita mengangkat hati kita. Ya, kemudian tangan kita kepada Allah di surga. Tetap bersyukur apapun yang sudah dan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Tetaplah bersyukur. Ini ratapan yang menulis, Bapak Saudara. Ratapan, judulnya aja ratapan. Ya, itu adalah satu bentuk semacam keluhan, meratap, berkeluh. Saya yakin kitab ratapan ini ditulis untuk kita juga belajar memahami hati kita, memahami hati Tuhan juga tentunya. Karena pribadi Allah pun dia juga memiliki hati, dan tentunya hatinya penuh kasih. Dan kasihnya luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita diajar untuk semakin berserah diri, yang terakhir yaitu kita dilatih untuk tetap bertekun. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang diperlukan adalah ketekunan kita. Ujian boleh berbagai macam terjadi dalam hidup kita, namun ketekunan tetap harus selalu ada. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini banyak orang yang sudah capek diomongi, banyak orang yang sudah capek dikandani, bahkan dikotbahi, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa Israel sendiri di dalam Imamat pasal 26 ayat 15, mari kita akan melihat, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, mereka juga muak loh Saudara. Muak dengan peraturan-peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Mereka sudah jenuh, bosan, ya. Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Ayat 16. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu.
Ayat 17, aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Ayat 18, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Iya, saya sampaikan tadi, karena dosa menjadi penghalang. Ayat 19, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Ngeri Bapak Saudaraku. Langitnya besi, tanahnya menjadi tembaga. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Bapak saudaraku, ini orang-orang yang sudah muak, orang-orang yang sudah tidak mau mendengar lagi nasihat, didikan, bahkan teguran dari Roh Kudus yang sudah mengingatkan, masih mengeraskan hati. Ngeri Bapak Saudara. Tuhan yang akan menjadi lawan kita. Namun kita bukan orang-orang yang demikian. Kita harus belajar tetap tunduk, taat kepada perintah Tuhan. Amin. Ya, Bilangan 21 ayat 5. Kita melihat orang-orang Israel. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka muak dengan mana. Mana yang seharusnya Tuhan sudah setel sedemikian rupa. Mereka makan 1 gomer sehari, sudah cukup. Namun mereka muak. Mana berbicara tentang makanan rohani. Hari-hari ini banyak orang-orang yang sudah mungkin mengalami muak dengan makanan rohani. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia, kalau kita sudah muak dengan makanan firman Tuhan, hati-hati. Mereka mau makan apa lagi Bapak Ibu Saudara pasti akan binasa. Oleh sebab itu sebagai pengikut Kristus, sebagai umat yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, mari kita responi dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sukacita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani hari ini nampaknya tidak seperti yang kita harapkan, namun kita tetap percaya dan terus bertekun dan terus berjuang sampai garis akhir. Karena firman Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan, segala sesuatu aku anggap sampah, namun pengenalan akan Yesus Kristus jauh lebih mulia dari segala-galanya. Amin Bapak Saudara. Dan sebab itu kita bersyukur jika hari ini kita masih bisa belajar mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita, dan hati kita tetap terus terbuka untuk firman Tuhan, dan kita terus belajar taat dan mau dengar dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi zaman akhir. Dan kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya bangsa ini tetap dalam kuasa Tuhan, kendali Tuhan, dan semuanya boleh mengalami keselamatan. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami belajar menghadapi setiap keluhan-keluhan yang bisa muncul dan timbul dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa, bersama dengan Tuhan kami bisa melewatinya. Kami sadar sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kami membutuhkan kekuatan setiap hari, setiap waktu, bahkan sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru, supaya kami boleh menerima anggur yang baru itu, dan hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati dengan damai sejahtera. Siapapun pemimpinnya, kami percaya Tuhan sudah menetapkan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami terus mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, pejabat, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara dalam kuasa kendali Tuhan.
seluruh masyarakatnya Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan tercurah atas hidup kami semua, dimulai dari keluarga kami sampai negeri ini, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda